Pak Prabowo ini diduga mulai menyingkirkan Pak Jokowi. Setelah pada tanggal 1 Juni, peringatan Hari Lahirnya Pancasila, Pak Jokowi tidak hadir. Dan 1 Juli, saat Hari Bayangkari, Pak Jokowi pun tidak hadir. Apakah sakitnya Pak Jokowi ini memang disengaja dan tidak diberikan perawatan karena tidak ada sebuah berita dari dokter kepresidenan yang terlihat melakukan perawatan secara resmi kepada Pak Jokowi seperti presiden-presiden lainnya? Dan apakah ini pertanda bahwa Jokowi sudah usai dan Gibran sebentar lagi? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pemakzulan Gibran ini sudah dilakukan berulang kali. Mati satu, tumbuh 1000. Terus-menerus dikirimkan. Dan ini juga menambah daftar panjang kebencian terhadap Gibran/Jokowi sepaket keluarga Solo dan upaya untuk menumbangkan Gibran dari kursi kewakil presidenannya. Akankah sakitnya Pak Jokowi menjadi pintu pembuka yang akan melucuti kesaktiannya dan juga akan mulai melucuti kesaktian Gibran yang selama ini dianggap upaya untuk memakzulkannya ini tidak berhasil karena adanya campur tangan dari Jokowi? Mari kita bahas. Oke. Siap ya, Gibran ini siap bertugas di Papua, itu yang Gibran tegaskan. Ada juga memang wacana Pak Prabowo untuk dari Menteri HAM ya kalau nggak salah, untuk menugaskan Mas Gibran ini sebagai wapres untuk fokus di pembangunan Papua gitu. Dan Mas Gibran dia merespon seperti itu. Lantas juga banyak masyarakat yang menilai Gibran dan Prabowo ini, maksudnya Pak Prabowo ini pengen memisahkan Gibran jauh dari dirinya. Menurut Mas Denny Darko seperti apa? Jadi Pak Prabowo ingin memisahkan Gibran jauh dari dirinya dan sebisa mungkin paling jauh tentu saja provinsi yang terjauh ini kan Papua kan. Nah, diharapkan nanti di Papua itu saat ditugaskan di sana Gibran melakukan sebuah tinjauan lapangan terus kemudian diserang oleh OPM, terjadi sesuatu dan wakil presiden ini gugur saat melakukan tugasnya. Sehingga akan digantikan oleh Anies Baswedan, Ganjar Pranowo atau siapapun. Itu yang ada di pikiran para pembenci keluarga Solo, Pak Jokowi dan Mas Gibran. Dan silahkan kalian berfantasi karena pada kenyataannya tidak ada sebuah perintah untuk Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua. Ini hanyalah sebuah pidato dari Pak Prabowo yang terus kemudian direspon oleh Gibran yang mengatakan sebagai pembantu presiden, dia ini dan juga yang lainnya itu siap untuk ditempatkan di mana saja. Dan ya tentu saja ini adalah sebuah hal yang bisa saja ini muncul secara organik, harapan untuk Gibran dikantorkan di sana, atau ini adalah muncul secara technically memang dibuat. Untuk apa? Untuk mengkonten atau mengendalikan sebuah isu agar keramaiannya itu tetap di situ. Dan apakah ini sesuatu yang wajar atau boleh? Ya saya pikir di era cognitive wars apapun itu harus dilakukan agar negara bisa stabil melakukan tugasnya dan nggak diganggu oleh segelintir orang yang riuh di sosial media yang mengatasnamakan bangsa Indonesia. Lantas, apakah dengan dipisahkannya Gibran dari Pak Prabowo ini isu keretakan antara mereka berdua akan kembali digoreng dan akan semakin ramai lagi? Itu memang tujuannya dan cerdas untuk bisa merawat isu ini. Biarkan saja, dan memang seperti sudah saya katakan di konten saya yang lainnya bahwa Pak Jokowi dan Gibran ini sebagai sasaran tembak itu adalah sesuatu yang mungkin sudah disepakati oleh Pak Prabowo saat menjadikan Mas Gibran ini sebagai wakil presiden itu tadi. Dan apakah artinya mereka ini dibenci? Sesungguhnya tidak, karena kaum berisik ini sebenarnya itu jumlahnya nggak sebanyak orang yang akhirnya memang mencintai dan ingin agar Pak Jokowi ini tetap membantu Pak Prabowo. Buktinya apa? Ya karena terbukti dari apapun yang terjadi ini, orang-orang ini ribut itu cuma di media sosial. Saat semua ini kemudian diflorkan ke dunia nyata, seperti pemakzulan, ini terus kemudian menjadi hilang begitu saja. Dan itu tidak terjadi bukan karena Pak Jokowi ini melindungi, karena memang pada kenyataannya tidak ada sebuah hal yang akan bisa membuat Gibran Rakabuming Raka ini dijatuhkan dari posisinya. Oke, tapi kenapa peran Mas Gibran ini kalau kita bilang ya seperti Pak Jokowi pada saat dia menjabat jadi presiden, maksudnya yang belusukan gitu-gitu, apakah memang sengaja juga untuk menarik perhatian dan ada pemberitaan terus dari beliau ini? Saya kira untuk para pencinta Jokowi ini, mereka ini setia mencintai sosok Pak Jokowi yang memang seperti yaitu tadi, Jokowi adalah kita. Bahwa Jokowi ini mirip sama itu tadi, tetangga kita, tukang tambal ban kita, bukan maksudnya merendahkan ya, tapi dengan wajahnya yang Jawa sekali,
kulitnya yang juga coklat, itu menunjukkan dia ini datang dari kaum proletar. Kebanyakan orang-orang yang memang memilihnya dan kebanyakan orang-orang di Indonesia. Kalau melihat Gibran Rakabuming Raka, ini juga sosok yang lebih mirip dengan Pak Jokowi dibandingkan Kaisang yang lebih nge-gym dan juga dapat seorang putri kontes kecantikan. Jadi kalau ingin saya katakan di sini, ini adalah sebuah cara untuk merawat cintanya orang-orang ini terhadap kesahajaan Pak Jokowi, kesederhanaannya, dan bagaimana Pak Jokowi muda dulu, ini coba untuk dipotret oleh Gibran, ditunjukkan seperti layaknya dahulu. Oke, tapi banyak juga yang kontra juga nih terhadap Mas Gibran yang dikabarkan akan berkantor di Papua. Ada juga yang bilang bahwasannya ngapain Mas Gibran sampai berkantor di Papua, karena warga di sana itu butuh solusi, bukan seremoni. Nah, itu kan jadi kan kebayang ya, sesuatu yang tidak ada sebenarnya direspon dengan sesuatu yang diharapkan ini akan menjadi sebuah solusi dari sesuatu yang nggak ada ini tadi yang diprotes. Jadi sebelum itu terjadi, coba dipikirin dulu. Belum pernah ada seorang wakil presiden yang memang akan ditempatkan di sana. Dan jika memang akan ditempatkan di sana, saya pikir ya kalau orang-orang di sana bilang dia ini bukanlah solusi, kita lihat kota Solo. Bagaimana kota Solo yang berubah sejak sebelum dipegang oleh seorang Gibran Rakabuming Raka menjadi kota Solo yang sekarang. Ya betul, tapi itu kan melalui bantuan Pak Jokowi. Ya, so be it, nggak apa-apa kan? Dan kita tahu bahwa pendukung Jokowi ini memang masyarakat orang Indonesia Timur. Yang mereka merasa bahwa sejak Indonesia merdeka, mereka belum pernah merasakan fasilitas dan hal-hal yang dibangun melebihi apa yang dibangun oleh rezim yang sebelumnya. Banyak juga yang mendesak bahwasanya terkait pemakzulan Gibran itu termasuk Dr. Ferry Amsari, bener kan namanya? Dr. Ferry Amsari ini bilang DPR ini justru harus segera merespon karena itu permintaan masyarakat. Disayangkan hingga hari ini DPR tidak merespon dari tanda tangan pemakzulan untuk Gibran itu. Ya karena itu sesuatu yang memang tidak akan mungkin bisa dilakukan. Memakzulkan seseorang dengan sesuatu yang dianggap dan belum dibuktikan bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan di masa lalu. Dan saya pikir ini orang-orang yang sebenarnya mereka orang cerdas, pintar, tapi tertutupi dengan kebencian. Dan saya tahu jika ternyata orang-orang ini memang lebih memilih dan menginginkan seorang wakil presiden yang memang memiliki sebuah kemampuan spasial atau hal lainnya yang lebih mumpuni dari Gibran, yang terus kemudian tidak terjadi dan mereka akhirnya meluapkan kebencian itu tadi melalui hal ini tadi. Tapi DPR tentu saja tahu bahwa ini bukan perkara mudah. Bahkan untuk membahasnya saja ini perlu sebuah persetujuan politik yang sangat luar biasa. Saya lebih ingin mengambil atau mengutip pernyataan dari sahabat dari Ferry Amsari, yaitu Refli Harun, yang mengatakan bahwa paling tidak butuh 8 elit politik untuk memakzulkan Gibran. Dan saya setuju. Tapi permasalahannya 7 diantaranya ini nggak pengen, hanya 1 orang yang pengen. Terus gimana? Nah, saya pikir ini yang akan lebih sulit. Dan orang-orang yang di DPR ini bisa ya kita tahu dan juga diduga mereka ini akan lebih mendengarkan si 8 elit politik ini dibandingkan ya seandainya memang masyarakat ini semuanya itu tidak menyetujui Mas Gibran, mereka akan lebih mendengarkan si elit politik ini tadi. Dan kalau kita bisa bilang juga, Mbak Puan dari kemarin sempat bilang juga dia belum menerima masalah pemakzulan ini. Apakah kemungkinan Mbak Puan juga menentang untuk ada pemakzulan itu juga? Saya kira ya dia pasti menentang karena itu akan membahayakan posisinya. Dan tentu saja itu akan membahayakan keseimbangan dari koalisi yang memang sudah terjadi. Dan ini bukan perkara gampang. Akan lebih mudah membuat orang-orang yang segelintir tadi itu kecewa bahwa keinginan mereka tidak terwujud meskipun sebagian diantaranya adalah purnawirawan, daripada ya orang-orang yang memang punya Indonesia ini tadi itu akan marah dan terus kemudian merasa bahwa apapun yang menjadi rencana mereka untuk kedepannya ini diganggu. Berarti kalau bisa kita simpulkan, walaupun banyak juga yang desas-desus bilang kesaktian Pak Jokowi sudah Pak Jokowi sudah tidak sakti lagi, makanya sekarang udah nggak bisa ngelindungin Gibran sampai mau dikirim ke Papua, itu nggak benar menurut saya. Saya kira kesaktian Pak Jokowi ini masih sangat kuat. Dan saya akan bahas dari mana datangnya ajian kesaktian Pak Jokowi ini. Dan coba kalian akan sangkal. Bahkan saya yakin seorang Hasan Nasbi pun tidak akan bisa menyangkal. Karena ini adalah sesuatu yang benar. Tapi nanti saya akan bahas itu di konten yang lainnya. Atau mungkin di akhir konten ini ya. Tapi saya ingin katakan bahwa pengaruh Pak Jokowi ini masih sangat kuat. Dan kita tahu bahwa banyak menteri. Ini sebenarnya adalah menteri-menteri yang memang uangnya Pak Jokowi. Yang memang sudah disiapkan ada di situ. Dan di-approve oleh Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo saat beliau ini mengatakan dan menyepakati bahwa apapun yang akan menjadi agenda dari pemerintahnya ini adalah keberlanjutan, maka hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang memang sudah beliau ingin lakukan dan secara sadar ingin dikerjakan. Tapi apakah akan sampai akhir nanti pun, karena bukan terlalu banyak ya, cukup banyak orang Pak Jokowi di kabinet ini, berarti sampai nanti pun akhir Pak Prabowo menjabat di masa kepemimpinannya, seolah-olah masih akan terlihat
Pak Jokowi ini justru kayak apa ya, overshadowing Pak Prabowo gitu dong, maksudnya kayak orang-orang Itu kan di pikiran gini. orang-orang yang membenci Pak Jokowi ini tadi. Tapi pada kenyataannya saat Pak Jokowi ini pindah ke Solo dan dia melakukan semuanya secara remote, dan Gibran juga nggak berencana untuk melakukan sesuatu yang kemajon seperti yang diwelingkan atau dinasihatkan oleh Pak Jokowi, diingatkan Pak Jokowi pada putranya ini tadi, maka saya pikir Pak Jokowi ini akan tetap mengontrol tapi secara tidak terlihat. Dan hal-hal yang bersifat seperti ya tadi itu, kebencian politik, arah orang-orang ini akan membenci itu kemana, oposisi, ini disediakan sasaran tembak Pak Jokowi dan Gibran agar tidak menyerang Pak Prabowo. Apakah kalian setuju dengan teori saya ini tadi? Karena Pak Prabowo ini sudah cukup banyak makanan atau hal-hal yang harus diurus di mejanya. Dan dia ini nggak perlu rasanya harus menghadapi oposisi yang rasanya sudah nggak sabar agar setelah 2025 ini segera 2029. Coba bagikan jika konten ini bermanfaat. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten yang lainnya. Salam.